Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, subscribe ya pemirsa ya. Kita lanjutkan dari materi kita yang terakhir, ilmu hitam. Monggo, hijau. Baik, terima kasih pemirsa. Ngapunten, kemarin saya kan janji dengan apakah saya beli pulpen itu banyak. Ini salah satunya ternyata masih sisa ada 4. Nah ini pulpen yang saya beli ini mereknya Daily pemirsa. Karena saya kebetulan itu paling seneng dengan pulpen Daily itu karena gampang, enak, kayak pulpen pilot zaman dulu itu loh. Saya sama SD itu. Nah ini pulpennya. Ini 1 biji cuma kalau di online cuma 1.250 kalau salah. Saya beli satu itu 3.500, paling murah 2,5 kalau tidak salah. Akhirnya saya beli sampai 12. Ini bukan iklannya. Oh bukan? Nggak boleh loh. Oh nggak boleh? Iya, sama YouTube kalau kayak gitu itu harus lapor sebenarnya. Oh gitu. Tapi Oke. kan kita belum mau ngetes. Oke, siap. Terima kasih. Oke, itu saya kebetulan kemarin itu. Sama protes aja nih harga. Oh. Sekarang masuk langsung ke Quran suratnya saja ya. Tadi mukadimah untuk penegasan sehingga panjenengan maksud saya itu biar lebih benar-benar ngerti ke arah itu ya. Tuh. Kemarin sampai surat apa mas? Al-Kahfi Al-Kahfi berapa? terakhir. 49 ya? Iya. Jaro ainain. Melihat sesuatu yang bertaruh masuk ke pemikiran. Terus Al-Fatir lagi mas. Surat Al-Fatir 31. Al-Fatir itu surat ke-35 ayat 31 mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqal lima baina yadayhi innallaha biibadihi lakhabirun basir. Artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu kitab, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Jadi apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelum-sebelumnya itu sesungguhnya ya hak memang dari Allah. Karena peraturan. Makanya agama yang pertama itu kan saya kemarin ngomong agama samawi mas ya. Itu dari kata-kata sesungguhnya samawat, dari langit. Artinya memang sesungguhnya petunjuk semua kebenaran itu dari kepalamu itu, dari singgasanamu itu, dari lauhil mahfudmu itu. Makanya dari situ sehingga jenengan nanti bisa memfikirkan tentang adanya hukum itu sendiri, memikirkan tentang adanya kebenaran itu sendiri gitu loh mas. Sehingga mencari perbedaan antara kebenaran dan pembenaran itu kalau tidak dengan Al-Furqan kan tidak bisa, karena yang lainnya tidak bisa membedakan itu loh mas. Karena makanya Al-Quran mengapa disebutkan Al-Quranul Karim, Al-Quran Adim, sesungguhnya di sana. Makanya dikatakan Al-Karim memang beda karena Al-Quran itu bukan tulisannya orang, tidak ditulis dengan pulpen, dan Al-Quran itu ya nulisnya dengan ilmu. Ilmunya siapa? Yang punya ilmu ya Allah.
Ya ilmunya Allah itu sendiri gitu loh mas. Terbukti ternyata apa yang ada di dalam dirimu semua melahirkan ilmu apa enggak, saya tak tanya. Pasti. Telingamu Otomatis. menimbulkan ilmu, rambutmu sendiri juga menumbuhkan ilmu kerambutan. Kan ada tuh ilmu khusus mempelajari tentang rambut ya. Dari kreatin itu ya. Kalau di hewan kan menjadi sumu ya. Jangankan ilmu tentang rambut, motong rambut aja biar seni, pakai style, Pakai harus ada ilmu. modelnya kok. Dan ternyata yang Sekolahnya kok. motong lebih pinter itu kayak John and Robert itu dulu awalnya kan dari salon ya. Iya, John Andrean. Nah, terus selain itu nek jenengan persani barbershop nek neng luar negeri larang ora mas? Gak usah luar negeri, di sini aja kalau barbershop sama yang potong biasa beda jauh. Mahal kan? Iya lah. Itu melihat kita dari sisi rambut aja lah ya, nggak usah sing daki-daki Iya. sampai ilmu jaringan, sampai ilmu strukturnya tubuh, Belum nggak itu. usah ke sana lah ya. Iya. Kita lihat dari sisi yang terjelek, kita yang termudah aja lah. Potongannya kursusan itu Hmm. bisa bertingkat-tingkat, bertrap-trap. Ya. Kalau potongannya yang asal, ya itu tadi. Namanya kalau zaman dulu potongan ceker ayam lah, itu istilahnya. Itu makanya ilmu pukul kira-kira ya ada mas ya. Ada paling gampang itu potong habis alias gundul. Nah, itu paling gampang. Makanya kalau kita sudah ngerti dari situ, makanya ternyata apapun yang berkaitan dengan kitab adalah hak. Ya pada. Makanya wakul jal hak wa zahaqal batilu inal batila karena zauqa wan najilu minal Quran. Sesuatu yang hak itu seperti apapun tetap dari Al-Quran. Al-Quran. Lainnya Al-Quran kan tidak bisa mas. Batal. Ya otomatis itu nanti di surat Muhammad ayat 2 dan surat Muhammad ayat 24 kan ke sana arahnya. Sebetulnya banyak lah sebetulnya jenengan gue suwe pinter awak-awak iki jajane. Cuma mengoneksikan ke dalam dirimu bagaimana itu kadang masih kesulitan. Di Jolo-Jolo kemarin janji mau memberitahu sedikit tentang ilmu anatomi tubuh yang sudah diberitahu di Al-Quran. Ya, belum kan ini? Oh iya, ya nanti setelah ini pasti saya buka itu. Gini, sel itu sesungguhnya jenengan sering mengucapkan kalau di pelafatanmu adalah Shollu ala Muhammad itu loh. Sesungguhnya itu ke sel kamu larinya. Itu. Karena dirimu sendiri kan sebetulnya bukan si Ahmad loh ya. Dirimu sendiri itu ya kejadiannya dari Nur Muhammad itu. Saya tidak berani ngomong langsung Muhammadnya, tapi Nur Muhammad gitu aja lah. Pemirsa, karena nur petunjuk kecerdasan. Jadi kalau bahasa saya ya mohon maaf ini jolo-jolo. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat atau kata-kata yang Iya. aslinya dari Al-Quran Iya. tapi diadopsi sama orang lain. Iya. Seperti yang barusan ternyata sel itu kan bahasanya Quran. Iya. Nah, Dan Nyun Sewu ini tak tegaskan lagi ya. Sesungguhnya makanya sholawat itu jangan jenengan unjukin yang sopo-sopo. Karena sholawat itu ternyata di selmu itu sendiri. Kamu berdoa kepada selmu itu sendiri, biar selmu itu mengapa selalu lurus dalam sirotol mustaqim. Arahnya sebenarnya ke sana mas. Itu. Dan molekat itu sesungguhnya kandungan yang ada di molekularmu. Lah kamu ternyata mengandung molekular. Makanya kamu itu sebetulnya cahaya gitu aja lah. Kamu itu sebetulnya nur. Cuma nurmu itu bisa menyala apa enggak kan semakin banyak tutupnya semakin enggak menyala gitu aja loh mas aslinya. nah ini jadi pemirsa, saya ini barusan beberapa detik yang lalu ketika kamu tadi ngomong sel itu akal pikiran saya berkata begini, sel itu hidup manakala kamu menghirup nafas, Iya. kemudian mengeluarkan kembali yang sepersekian detik itu. Nah, ketika terhirup, kemudian tertahan beberapa saat, kemudian keluar lagi, ibarat kalau sebuah mesin itu bensin yang meletik di ruang bakar bergabung dengan kompresi yang tinggi.
akhirnya terjadilah energi, iya, gerakan. otomatis. Nah, sel itu seperti itu hidupnya. Ya, tapi jenengan saya tegaskan di sini bahwa sesungguhnya sel itu memakan, dia mengambil oksigen murni itu tidak saat kamu menghirupnya. Salah. Karena terjadinya residu saat kamu menghirup itu sesungguhnya terjadi pengumpulan di situ. Nah, dia nanti akan menelusuri seluruh pengumpulan itu ke sel-sel yang saat betul-betul butuh yang mana, gitu loh. Lah saat jenengan menghembuskan mengeluarkan CO2, itulah sesungguhnya residu yang namanya oksidasinya sel itu keluar, ikut keluar itu. Lah makanya saat dia mengeluarkan ikut keluar itu loh. Bukan saat kamu menariknya itu. Jangan salah. Dan itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Otomatis mas, Sepersekian detik, nggak sampai di bawahnya detik lah. Artinya dengan kita gini, itu, jenengan, ya itulah yang membuat hidup. jenengan saya kasih tahu gini aja. Mengapa mengkorok ini loh pemirsa. Mengapa ada 1 dan 0, tapi dibaliknya itu nanti ada 0, 0, 0 persekian. Ternyata antara jantung dan ginjal yang paling cepat adalah jantung itu. Ginjal nanti di bawah jantung itu, generator itu. S-nutmu itu yang paling luar biasa sudah. Itu nek jenengan. Karena itu nanti hitungannya 01, 02, 03, 0 sampai unlimited sudah. Lah itu sebetulnya dari mana pemicu awalnya? Di S-nutmu itu. Nyun sewu ke sana, jenengan biar besok ya. Iya. Baru nanti setelah jantung dibantu oleh ginjal 2 itu. Nah, baru nanti dibantu oleh diafragmamu. Makanya kamu punya diafragma. Terus nanti kamu punya lambung yang sifatnya juga sebetulnya gini mas, Peristaltik. Peristaltik istilahnya ke sana. Lah cuma nek ndak percaya jenengan lo dokter spesialis internis saja lah. Nanti suruh diskusi sama saya nyambung nanti dia. Loh kamu kok ngerti Pak mesti ngono. Padahal ini saya pelajari di ilmu kedokteran. Tapi jenengan kok ngerti karena saya dulu pernah program inseminasi sama program fertilisasi di Dr. Auki Ginting itu kebetulan sama nyonya. Terus yang terakhir itu ahli objin namanya Bapak Rahmat Budiono Nyun Sewu. Itu spesialis objin dan fertilisasi. Saya sebut beliau namanya. Saya dipanggil di ruangan khusus. Beliau buka komputernya itu. Dia ngomong, saya menceritakan seluruhnya kejadian fertilisasi itu. Saya ngerti kororin makin di tempat yang ini itu. Perjalanan sperma disemprotkan itu sampai mencapai ada batasan kira-kira sebetulnya cuma sekitar 5 cm atau 7 cm. Itu ternyata screeningnya luar biasa. Lah Allah hebatnya di situ. Kalau tidak di screening seperti itu, sperma tidak akan bisa membuahi si ovumnya perempuan itu tadi. Dia terkejut-kejut. Loh Pak Teddy, sampai punya dokter? Bukan. Lah kok tahu ini? Ya dari Al-Quran Pak. Dia akhirnya minta nomor telepon saya, sehingga saya beli yang namanya obat Ovidre, yang namanya lupa saya 3, sekali suntik itu 1,5 juta sampai 2,5 juta. Itu seminggu istri saya harus 2 kali. Bayangkan nilai segitu. Akhirnya karena beliau seneng sama saya, kamu kok bisa ngomong ini padahal kamu bukan dokter. Itu akhirnya beliau gini aja udah, kamu jangan beli dari rumah sakit sini obatnya. Nah, terus gimana dong? Kamu beli langsung ke detailernya. Detailer itu penjual obat itu loh Pak. Saya dikasih tapi jangan ngomong-ngomong loh ya, karena saya nanti kena teguran dari rumah sakit ini. Karena itu kan apa istilahnya? Ya bagi hasil. Akhirnya saya dikasih detailernya tabel. Loh Pak Teddy kok ngerti saya dari mana? Pokoknya saya kan punya nomor HP dengan valid. Oh iya. Ya udah Pak Teddy kalau dari saya harganya segini. Terus terang saya gitu. Jadi tidak langsung ngambil dari HU. Kebetulan dulu yang ada cuma Siloam, Husada Utama yang depan, yang tengah kota itu, sama yang satu Mitra Keluarga. Bisa channel Nur Petunjuk Kecerasan. Dokternya kasihan sama Pak Teddy, makanya dikasih harga sangat ini, artinya dia tidak ngambil keuntungan. Intinya gitulah, makanya dikasih harga dasar. Tapi memang awalnya karena saya dipanggil ke ruangannya khusus itu, kebetulan beliau memang betul-betul menerangkan tentang perjalanan sperma untuk terjadi pembuahan bagaimana. Akhirnya iya dok, akhirnya saya nimpali. Terus dia lama-lama cuma diem, saya dipentelengi gini. Saya terkejut, lu ngapa apa marah kira-kira gitu. Enggak,
Dia cuma gini terus senyum. Kamu memang itu juga seorang dokter? Loh bukan, ngapunten dok, jenengan apa dengan saya seperti ini ada kemungkinan gini? Oh saya enggak, cuma kamu kok tahu gitu. Dia terkejut. Saya aslinya dari teknik lah. Akhirnya cerita saya punya kedekatan secara emosional. Dia setiap saya datang itu didahulukan. Pak Teddy bagi dulu saya didahulukan. Nyonya saya tanya, sampai nyonya saya, loh kok akrabnya karo ayah? Ya karena itu tadi kebetulan. Saya menceritakan tentang sperma itu perjalanannya yang ditembakkan berapa sampai nanti melewati yang 5 sampai 7. Makanya bayangkan ya, setelah vagina itu sebetulnya ada panjangnya cuma 5 cm sampai 7 cm. Lah 5 sama 7 berarti kan Fatihah, 5-nya sholatmu itu. Saya nerangkan gitu orangnya sampai Pak Teddy, waduh. Ya itu, saya kebetulan orang sama akrab. Nomor teleponnya sampai sekarang bahkan punya. Makanya wah Pak Teddy ini, kamu sebenarnya jadi dokter nggak bisa Pak. Seandainya aku jadi dokter ya malah ngoperasi bahaya. Oh iya. Tapi aku senang Mas Teddy bisa, artinya banyak masukan dari apa yang Mas Teddy ketengahkan itu bagi saya yang memang benar Pak Teddy. Intinya pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, ini orang yang belajar tentang ilmu anatomi tubuh, seorang dokter. Ini orang yang sedang belajar Quran tapi tahu ilmu kedokteran, kan kaget dokternya. Iya. Akhirnya terjadilah tahu betapa luar biasanya. Allah lebih tahu daripada kamu. Lah yang gitu. yang dia heran tuh gini, Pak Teddy kok bisa menerangkan panjangnya 5 sampai 7 itu loh Pak Teddy. Padahal itu kalau orang tidak benar-benar baca sekolah buku, lah paling dah. iya, artinya tidak membaca buku kedokteran yang mungkin tahu mengarah ke fertilisasi. Dokter umum aja jarang yang ngerti Pak Teddy. Lah sampean kok iso detail tahu itu dari mana? Saya nerangkan. Karena ini untuk patokan sholatnya, yang 7 ini umul kitabnya Pak. Wah dia jumlah bener itu. Wah, lah ini. itu artinya saya ngomong begini seandainya Pak Rahmat Budion Yun Sewu kok mirsani saiki mesti ketawa pasti komentar nanti di apa di ya, nanti aja channel video saya. kasihkan gitu ya bagian ini. Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan. Di sini semakin jelas, semakin terbukti bahwa Allah itu memberitahu sesuatu yang kita belum tahu atau tahu tapi hanya orang-orang tertentu yang hanya memang mempelajari itu untuk jurusan tertentu ya, dokteran itu lah. Ya karena demi untuk mempelajari sains teknologi gitu. Tapi faktanya Tuhan lebih dahulu membuka itu di Quran. Cuman kitanya saja atau orang-orangnya saja yang tidak menyelami bahasa-bahasa sampai itu. kedalaman itu. Dan sampai hari ini pemirsa ada satu juga nih rahasia saya bongkar nih dengan saya ngaji ke Ki Jolo-Jolo. Suratnya beda. Ada surat Al-Baqarah, surat Fatir, surat Mulk, surat Hadid, surat Ya semua banyak 114 surat lah. Tapi ketika diambil potongan-potongan atau ayat-ayat dari satu surat-surat tadi, itu menyebut merujuk pada satu kalimat atau satu suku kata yang sama. Misalnya kalimat ilmu kitab, ilmiyuna kitab, ahad, bukan hanya di Wallahu ahad, kalau surat Al-Ikhlas saja ada ahad ternyata gitu. Nah, ketika itu saya dengar sendiri, iya, di sini ahad tapi kok diartikan ini, sementara ahad di sini kok diartikan ini. Iya. Harusnya kan sama semua. Sama. Nah, di situ saya langsung ini di sini diartikan ini, di sini yang ini diartikan itu, kan jauh beda. Harusnya ketika ini dimanapun itu harusnya jangan sama. kamu rubah gitu Nah, loh. itu. Nah, di situ saya mulai ada apa namanya ya, pemahaman sedikit lah. Berarti kalau bunyinya ini dimanapun, kalau yang namanya Quran itu harusnya sama, nggak berubah-ubah. Yang merubah berarti cangkemnya orang itu. Nah, saya gitu aja. Itu menurut saya lah, pemirsa. Wong jam itu 12 siang sama 12 malam kok kenyataannya hurufnya kan ya 1 sama
Angkanya loh mas, Iya, 1 sama 2 Iya. menjadi 24 ini kan seperti apapun orang luar nyebutnya PM sama AM. AM. Ayo, yang berubah kan mulutnya yang nyebut, tapi angkanya tidak mungkin berubah. Itu mas. Jadi waktunya dibedakan 12 siang, 12 malam. Nah itu yang benar, memang rumusnya 9 Allah seperti malam. itu. 9 pagi. Pagi kan gitu. Sejak dulu saya kan sudah pernah mengetengahkan itu neng jenengan. Nek saya gitu aja, cuma ingat apa anda? Sama-sama malamnya, tapi malamnya di kita dengan malamnya di Arab, dengan malamnya di Jepang, sama malamnya di Amerika tidak sama. Ya otomatis karena Jamnya. itu nanti kaitannya bukan dengan rotasinya bumi mas, tapi dengan evolusinya. Harus tahu itu karena jenengan kok wis ngerti bahas samsi wal komari idza talaha, gak paham neng kene kan ya lucu jadinya. Ya. Makanya saya kemarin kan mengetengahkan pertanyaan, wong jenengan senengane disebut happy birthday, mbok ulang tahun nih koyo ngono, tapi nyatane nentokne poso karo bodo kok tetep balik ning hijriah. Sadar apa ora kuwi? Insya Allah sopo berarti. Yang salah ya sing kemplu. Sopo. Ya wong sing gak ngerti. Nek sing ngerti ya guyu ae, Mas. Ya. Itu. Indonesia Channel Nur, petunjuk kecerdasan. Mari kita budayakan. Mari kita selalu ingat kalau yang sudah tertulis kita pakailah. Ya tidak langsung banyak tidak bisa. Ya sedikit-sedikit lagi walaupun perjalanannya panjang tapi kan faktanya startnya dari nol juga. Itu jenengan tak buka mas, iku wis surga jajane, raketang neng emperan atau kamu termasuk yang derajat surga paling rendah, nanti naik ini sudah surga. Itu loh, jenengan jangan menyepelekan. Timbangannya neng rokok ya boleh neng surga wae, raketang gur neng isor dhewe. Logikanya gitu aja lah. Kan bahasanya juga beda, surga neraka. Kalau bahasanya dalam sama di luar. Apalagi dalamnya ada AC-nya, oh beda jauh. Dalam sama di luar tetap enak-enak. Dalam. Kurang beruntung nopo jenengan sakniki sedikit banyak kan mulai bisa membedakan orang ngomong pembenaran apa kebenaran sumbernya. Kan mulai sakit jenengan. Jenengan rasane dhewe ya. Selama ngaji ini sudah mulai bisa membedakan pada. Ya ketolah. Ya sudah. Antara John dan Jin. Nah, kalau sudah bisa begitu kan harusnya kamu termasuk orang-orang yang beruntung itu. Itu sudah sangat beruntung. Nah makanya Bukan daripada beruntung, kemarin tapi sangat tidak beruntung. bisa membedakan itu setiap wong ngomong wah ini kok pinter Al-Quran ngomong ini wah jos kan hanya gitu aja jenengan. Enggak, oh selama darahnya merah aja. Ngapain takut? Oh buktinya tak tanya, surga di mana? Udah punya tiketnya belum? Udah berani jawab. Nah saya udah punya, terus terang aja dikasih kemarin tiketnya, barcode-nya tinggal masuk aja kayak kita masuk ke tempat hiburan sudah dikasih gelangnya kan. Kalau udah gelang terusan kemana aja bisa. Tapi kalau nggak pakai gelang nggak bisa masuk. Makanya saya kan sering ngomong sebetulnya sangat beruntungnya panjenengan apalagi yang usia-usia masih dewasa mau ke kebapaan lah. Wah jenengan nek wis seneng iki remaja ke dewasa itu nanti puncak-puncak jenengan karirnya bagus-bagusnya, otaknya masih fresh-freshnya, sik mantenanya sudah tahu ini luar biasa. Karena saat jenengan kok ngadu alif, tahu rumusnya alif itu, ngeri sudah anakmu. Indonesia Channel Nur, petunjuk kecerdasan. Terlalu banyak hal-hal yang di luar nurul tapi ternyata itu butuh pengalaman. Tidak bisa kita langsung blok gitu aja, nggak bisa. Contoh sederhana aja yang harus kita pelajari dan harus kita ingat-ingat. Tiap pagi ditaruh beras di depan meja kita bisa jadi beras. Beras ditaruh di depan meja, di depan mata kita bisa jadi nasi enggak? Nah, kalau beras itu sampai pendeli bisa jadi nasi, silahkan gunakan ilmunya, sulapnya kayak apa weh. Kan tetap kita harus ambil tempat, kita cuci, kita panasin dengan waktu beberapa menit, akhirnya matang. Ya. Jadi semua yang namanya di dunia itu prosesnya seperti itu. Pengecualian
nih waktu masih di dalam. Gak usah usaha. Gak usah usaha, Harus langsung sampai nanti balita. Nah, balita juga dia nggak pernah mikir, taunya main dulin juga nggak jelas kemana, moro-moro makan, kalau nggak diingetkan makan juga nggak makan Nggak dia. makan. Bahkan orang tuanya marah-marah. Nah. Waktunya makan main aja, bawakan pecut kamu. Nah, yang repot yang workaholic, yang repot yang workaholic. Oh, workaholic. Ya, tuh lupa makan juga. Nanti moro-moro, ingat udah nggak makan 3 hari, langsung habis makan semeja itu habis. Nah, tapi itu lupa dia, karena saking asiknya main Mobile Legend. Nah, itu yang bahaya itu. Tahu-tahu kek kan bingung ya. Enggak, gitu loh. Oke, siap. Tadi sudah di Al-Fatir Mas ya. Sekarang di surat Yusuf Mas. Begini Mas, saya tegaskan lagi bahwa sesungguhnya sekalipun kamu punya daya pikir dan pikir, itu biar jenengan nanti tidak gini membedakan antara orang yang menggunakan pikirannya atau digunakan pikirannya, beda loh Mas. Tahu maksudnya di sini? Menggunakan pikirannya, digunakan pikirannya. Kamu itu termasuk istilahnya kalau ke material gini, kamu tuh kaya raya, tapi kamu bisa menunggangi kekayaanmu itu atau kamu yang ditunggangi kekayaanmu, bisa membedakan ke situ. Nah ini sekarang pikir Mas, saya nggak ngomong lagi materi keuangan. Kamu itu cerdas, pinter, tapi kamu ditunggangi kecerdasanmu itu, atau kamu menunggangi kecerdasanmu itu. Ya. Bedanya di mana ini? Nah, bedanya. Untuk ngambil ketelesut ini tadi pemirsa. Maaf karena ini ternyata urgensial sekali. Makanya saya begitu ingat, oh iya ya, ini tadi belum saya bahas. Karena bedanya sangat tipis sekali itu nanti antara orang yang menggunakan akal pikirannya untuk mencari kebenaran itu, dengan dia ternyata malah ditumpahi pemikirannya itu. Itulah, itulah nanti jenengan iso bedanya korelasi antara jin dan jiwa itu sendiri. Karena arahnya ke sana. Cuma saya ngomong daya pikirnya itu dulu, gitu loh. Jadi kalau kita ditunggangi kecerdasan, contoh nih misal aja tadi, saya kan tadi ngomong tentang beras jadi nasi. Realitanya beras jadi nasi itu dengan proses tadi. Iya. Kalau ditunggangi kecerdasan, dia akan mengatakan bahwa gimana pokoknya, pokoknya untuk menjadi nasi berasnya harus dibeginikan untuk jadi nasi. Nah itu dia berarti ditunggangi oleh akal pikir atau kecerdasan tadi, ya, pemikiran. Tapi kalau pemikiran yang dia tunggangin, dia gunakan untuk kebenarannya, tidak mesti begitu. Bisa dengan cara lain. Dikompresi dengan tekanan tinggi, lebih cepat lagi daripada sekedar dimasak tapi biasa. Tapi enggak jadi nasi, jadinya itu nanti grondong, popcorn. Tahu kan? Kan bisa beras dijadikan popcorn yang kecil-kecil akhirnya menjadi yang dikasih gula terus kamu makan. Namanya apa Mas? Iya. Tahu kan? Gepang. Jipang. Jipang. Orang jalan jadi Jipang lah ya, Nyun Sewu. Tapi kalau saya kan dia tetap tak kejar. Jangan asal kamu jawab aja. Ini contoh, sekarang jenengan mesti tahu ya. Inilah contoh. Sesungguhnya dia ditunggangi sama kecerdasan dia sendiri gitu loh. Tidak lagi dia menggunakan kecerdasannya itu, tapi kecerdasannya yang menunggangi dia sebetulnya di sini. Nyun Sewu loh pemirsa. Konteksnya saya ngomong apa tadi dia ngomong sejak awal? Nasi kan. Tapi mengapa tahu-tahu ada Jipang diketengahkan? Kalau saya tertawa kalau gitu. Nyun Sewu loh ya. Jangan harus jeli betul di situ. Karena orang sihir itu ngeri. Ya itu nanti kamu bisa akan terjebak ke sana. Karena benang merah ini memang luar biasa. Makanya saya selalu ngomong, selama jenengan bisa mirsani telur itu dengan cahaya, dengan cahaya yang kuat sekali atau di matahari, maka benang merahnya itu kelihatan. Unsur hidupnya di situ itu sudah plasentanya di situ itu. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat dengan cahaya, ayo coba
terawangan hanya dengan mata aja, nggak usah kamu kasih sinar bawahnya gini mas, nggak mungkin kamu menemukan. Nah, lah cahaya sendiri sesungguhnya apa? Tak kembalikan ke jenengan kok lah guyu. Karena saya jawabnya selalu dengan Quran ini. Tidak lagi saya menjawab ini kok bisa tepat. Karena saya tidak meninggalkan ketetapan berita yang pasti tentang kaidah-kaidah dan norma-norma yang hak itu tadi mas. Itu kuncinya. Jangan lagi pokoknya kamu pakai konsep kecerdasanmu sendiri itu juga seperti Musa kalah dengan Khidir itu aja lah. Tidak mungkin akan menang Musa itu sama Khidir. Allah itu pengen menunjukkan kayak ono. Sak cerdasmu bro, kowe kecilik nek ora gunane hakku gitu loh. Itu aslinya Allah seperti itu kepada sang makhluknya itu. Makanya hati-hati loh ya. Karena awakmu arep pokoknya duwe kecerdasan. Tapi libatkan seluruh kecerdasanmu, seluruh molekulamu, seluruh selmu. Berarti kamu sholawatku saya junjungkan kepada junjungan Nabi. Biasanya gimana mas? Sholawat dan salam kita panjatkan. Lah nyuwun sewu, nek ngaji Quran ndak perlu bos. Sholawat ki gawe selmu dhewe. Karena janjane sing diarani Nur Muhammad iku neng awakmu. Si Ahmad dhewe ya duwe. Gitu loh. Lah nyang apa wong si Ahmad wis dijamin sembarang kali mbek Gusti, sik mbok kunjungkan kok kene mbok kunjungne kan lucu. Sing butuh sholawat ki awakmu dhewe. Itu loh maksud saya. Sehingga jenengan wis gak usah unjuk-unjukne nang sapa-sapa. Gitu loh. Sing perlu mbok unjukne kan celanamu dhewe, mosok celanamu arep tak unjukne Mas, logikane ngono lah. Ngunjukne kan celana melorot Mas. Lah nek celanane sampean melorot sing ngunjukne mosok wong liya, kecuali nek balita. Sing ngunjukne wong tuane apa tanggane melorot timbang ketok vaginane nek cewek atau ketok kacuke nek lanang kan ngono to. Tapi selama jenengan wis ngene terus tak unjukne kan ngamuk-ngamuk jenengan. Karepmu apa Ten? Kan ngono. Iya apa ndak? Iya. Logik apa ndak ini? Sangat logik. Contohnya seperti itu loh sampean Mas. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, yang baru gabung, yang baru lihat jangan lupa subscribe. Oke. Ya. Jadi Clear apa ndak di sini tadi? sangat clear. Ya sudah. Bahwa yang membedakan itu ada nur, ada petunjuk, Ada Furqan. ada kecerdasan, Ya. yang mana itu semua adanya di Al-Furqan. Hati-hati makanya ya pemirsa jenengan saiki wis tak ketengahkan koyo ngono lho ya, sampai tak contohkan konkretnya. Nah, rata-rata sing diarani ngunjukne kan nek nyuwun sewu wong wedok ngunjukne kotang. Ya pada kotang itu kan ya tempat sing luar biasa sing di apa Mas istilahnya sing didelikne kan mesti barang yang berharga gitu loh. Nek sampai didelok wong liya kan ya isin. Tapi ya nyuwun sewu kok jenengan terus muni ngene, nyatane BF kok malah gak izin. Itu Beda lain. lagi, Ya. karena itu termasuk hal-hal yang di luar apa itu Yang sangat auratisme Nah. itu ditutup serapat mungkin. ya otomatis. Tuh. Itu pemirsa ya, jenengan bener-bener kalau sudah gini itu di setipo kalau di setipo di stabilo bos, di stabilo bos pemirsa, karena bener ini tadi hampir ketelesut saya, sehingga langkung bedanya antarane wong sugih ketunggangan dunya dengan wong sugih sing iso nunggangi dunya. Apa bedane Mas? Jenengan ngono nek gak karo Quran nek menjawab glagep-glagep jenengan kok nyontokne pun ndak bisa tepat gitu loh. Sehingga jenengan saya kan selalu ngomong sesungguhnya setiap omongan itu punya kandungan. Nah, kalau sudah keluar itu tervibrasi ning alam semesta lebih. Lah terus nek narik piye aku wis pengen ngerti ngene lah. Itu loh. Karena nanti nariknya itu sesungguhnya dengan taubat sehingga jenengan kok akhirnya iso istighfar. Nah, ini kan belum saya kupas tuh kemarin. Jane iso ae. Tapi kan kamu harus ngerti dulu kemasan ini baru nanti melangkah setelahnya. Lah nek salah terus piye carane? Kan ngono akhirnya pertanyaane. Lah iki sampane ngerti kok bengkonge awakmu lho. Kok roro tekok kok nek istighfar nyetipone piye nek salah sudah kadung terlanjur tervibrasi ning alam semesta ki piye.
Apa kudu munduk doko ya ndak perlu. Tapi kamu kan harus ngerti itu dulu gitu loh. Makanya sampai kok gak Jadi sholat. bagaimana orang yang ditunggangi kecerdasan itu? Ya, orang yang ditunggangi kecerdasan kalau jenengan tadi dia pengennya menerangkan nasi, tapi jenengan belok kan menjadi jagung jipang itu tadi. Sama-sama itu kan dari nasi sesungguhnya. Itu. Nah, Iya, itu nggak boleh. Karena kalau kita ngomong nasi, harus nasi yang kita ketengahkan. Jangan dibelokkan. Makanya saya kan mesti ngomong, jenengan ke esensinya apa yang dibahas ini, yaitu ketengahkan. Dengan cara bagaimana? Kembali ke dasar ayat itu. Makanya golek ono dasar ayatnya itu, kan ke sana saya. Makanya setiap apa yang saya terangkan kan pasti ada dasar ayatnya. Ayatnya itu loh, nek sampai nggak percaya. Akhirnya jenengan makanya nyapo sampai kewoco sak menehake kan aslinya karakter apa yang ada di kitab jenengan. Ini semua tadi kan karakter di kitab kita, toh. Bukan ke orang lain. karakter diri Nah, karakter diri kita, tapi secara kitabnya. Al-Qur'anul Adim. Ya, tapi nanti kan secara kejiwaan jenengan nenek karakternya meneh, Mas. Iya. Iya, karena itu nanti pembahasannya korelasi dengan jinnya itu. Sehingga muni setan ki ngerti nyapo kok iso dadi setan. Muni iblis ngerti nyapo kok iso dadi iblis. Padahal aslinya dari jiwa itu sendiri. Nah, Makanya minal jinnati wanas ke sana. jin belum lagi dibahas. Hah? Kalau kemarin setan sudah, iblis sudah, kalau jin apa? Ya. Kan Sama belum? Mas, sumbernya sama. Ya cuma nanti jin kan pembahasan tertentu, makanya ada surat jin loh, Mas. Itu. Lah makanya jin karo jiwa nanti kan sama sumbernya. Dan nanti pembahasan itu kan korelasi sesungguhnya. Itu loh. Itu. Oke, pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi caranya untuk tidak ditunggangi kecerdasan, Heeh. bagaimana Ki Jolo? Ya, jenengan harus menjelaskan sesuatu itu dari esensinya, tapi dengan dasar kembali ke al-haq tadi atau ke al-furqan. Nanti selamat pasti. Karena kenyataannya jenengan malah orang ngomong dengan dasar jenengan, tapi ngomong dengan dasar Quran itu tadi. Ngono lho Mas bahaya ini. Paham ya pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, maksudnya Ki Jolo-Jolo. Kalau belum, diulang ke belakang beberapa menit yang lalu, diulang lagi nanti. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke.